guru penggerak, salam sehat. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur. Perkenalkan, nama saya Franciscus Rohatukan SPD dari SMP Negeri 1 Larangtuka. Saya Vincentia Yuniliman, SPD dari SDN Posto. Saya Maria Elizabeth Lomikolin, SPD SD dari SDK Karawatu. Dan saya Ferdinandus Tejomo, SPD GR dari SMP Negeri 1 Solok Barat. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada siklus 1 ini, saya Vincentia Yuniliman. Saya akan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Ferdinandus Tejomo, berperan sebagai coach. Saya Maria Elizabeth Lomikolin, berperan sebagai coach. Selamat dan salam sehat, Pak Ferdi. Selamat dan salam sehat juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga kabar baik, Pak Ferdi. Nah, hari ini kan Pak Ferdi akan melakukan proses coachingnya. Nah, kita mungkin ngobrol sedikit dulu. Boleh ya, Pak? Baiklah. Begini loh, Pak. Nanti kan Bapak akan berperan sebagai coaching di sini. Lalu Ibu Elis akan berperan sebagai coaching. Nah, saya akan ikut mengamati, akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah dalam langkah-langkah coaching nanti itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Di samping itu, saya juga akan mendengarkan dan juga mengamati respon serta jawaban dari coaching dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ferdi. Mungkin nanti jangan lupa ya Pak, itu nanti dalam proses coaching ini juga harus ada prinsip coachingnya harus diingat. Di antaranya adalah kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu ya Pak. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasinya, kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang boleh saya ajukan ke Pak Ferdi. Boleh ya? Oke. Baiklah. Mungkin pertama, kira-kira kompetensi apa ini yang Bapak akan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Ibu. Tentu yang pertama yang perlu saya tambahkan adalah kehadiran penuh presence. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada Baik ya Pak Ferdi. Jadi Pak Ferdi di sini ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada ya. Nah, dari ketiga poin yang ada ini, yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ferdi sendiri apa kira-kira? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Nah, kira-kira Pak Ferdi, indikator ketercapaian dan yang ingin dikembangkan itu seperti apa Pak Ferdi? Indikator ketercapaian yang akan saya lihat nanti itu coaching harus bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Selain itu juga apakah nanti coachingnya
memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya seperti apa yang ia lakukan? Kira-kira begitu. Begitu ya. Oke, baiklah. Jadi indikator ketercapaiannya saat coach bisa menemukan sendiri ya Iya. solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusi. Kira-kira begitu ya Pak? Betul sekali. Oke, baiklah ya Pak Ferdi, terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching, dan nanti saya akan melakukan pengamatan. Lakukanlah itu sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang, senang bertemu dengan Ibu hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama dengan saya pada siang hari ini. Selamat siang juga Pak. Saya juga senang bisa bertemu dengan Bapak di siang hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik Pak. Ibu Elis, kita mau ngobrol nih. Sebentar saja, mungkin tidak sampai 1 jam. Apa sebetulnya yang ingin Ibu ceritain di siang hari ini? Iya, sebetulnya yang saya mau ceritakan ke Bapak adalah tentang kondisi murid saya Pak. Itu Ibu. Begini Pak, murid saya setiap kali pembelajaran di kelas itu tidak ada perhatian, selalu saja mengganggu temannya, sehingga dampak dari itu semua keadaan kelas jadi ribut dan saya jadinya tidak efektif Iya. untuk memberikan materi ke mereka. Karena itu tadi Pak. Oh, jadi Ibu Elis ngomong murid-murid begitu ya? Iya Pak. Jadi murid Ibu ada yang tidak perhatian di pusat pembelajaran dan suka gangguin temannya. Jadi dampaknya Ibu tidak fokus dalam memberikan materi. Iya sekali Pak. Saya harus memberi mereka materi pelajaran atau sibuk mengatur mereka Pak. Jadinya saya sekali Baik. Kita hanya cuma waktu singkat saja ini. Kira-kira Ibu Elis mau dapat apa dari pembicaraan kita? begini Pak. Saya sebetulnya ingin sekali di saat pembelajaran itu murid-murid saya harus fokus mengikuti pelajaran, harus perhatian sama pelajaran yang diberikan. Keadaan kelas harus efektif dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, saya harus mendapatkan solusi dari persoalan ini. Kira-kira begitu Pak. Oke, itu berarti Ibu mencari solusi supaya murid-murid Ibu itu fokus mengikuti pembelajaran dan perhatian saat Ibu menjelaskan. Lalu sedikit saya bertanya sama Ibu Elis. Di saat proses pembelajaran berlangsung, Ibu Elis menggunakan metode apa? Saya menggunakan metode ceramah Pak. Media yang saya gunakan juga bervariasi. Murid saya hanya mendengar begitu saja. Boleh dibilang saya hanya mengajar secara vertikal begitu Pak. Oke, Ibu Elis. Menurut Ibu, kriteria pembelajaran yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya, mungkin pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid begitu Pak. Baik Ibu. Tadi Ibu bilang bahwa pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid dengan tujuan supaya murid Ibu bisa ada perhatian, tidak suka mengganggu teman. Nah,
Kalau pada posisi ini kita beri nilai 10 yaitu dari rentangan 1 sampai 10. Kira-kira murid ibu sekarang ini ada di angka berapa? Mungkin beragam Bapak, antara 4 dan 5 begitu. Oke, ini kan sudah di angka 4 dan 5. Untuk mendapatkan angka 10 mungkin agak sulit dengan kondisi yang dialami. Kira-kira Ibu Elis mau angka berapa? Ya, dengan kondisi seperti ini mungkin angka 8 itu lebih baik Pak. Dari situasi seperti itu, kira-kira ada tidak yang Ibu Elis mau lakukan? Iya Pak, sebenarnya itu sih yang saya harus pikirkan. Apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Kalau menurut Ibu, senangnya seperti apa untuk murid-murid Ibu? Apa kira-kira? Mungkin saya harus menyediakan media pembelajaran yang bervariasi di kelas begitu. Misalnya, saya harus menyediakan bahan pelajaran sesuai minat, gaya belajar, dan profil murid ya Pak. Karena saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya terapkan selama ini sifatnya klasikal begitu. Referensi yang saya gunakan juga hanya untuk akhir saja, tidak ada referensi lainnya Pak. Nah, kalau begitu dalam bayangan Ibu untuk mencapai target itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Dalam minggu ini saya akan menyusun dulu media pembelajaran yang bervariasi Pak. Kalau dalam minggu ini kira-kira kapan praktik pelaksanaan pembelajaran? Saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Senin tanggal 11 minggu depan ini. Baik. Itu luar biasa loh itu. Mudah-mudahan dengan ide-idenya murid Ibu bisa aktif lagi di kelas dan penuh perhatian, dan yang paling penting tidak mengganggu teman lagi ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung diskusi ini. Dari awal diskusi, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan? Jadi begini Pak, di awal diskusi saya bingung mau buat apa. Nah, dengan mendapatkan pencerahan dari Bapak, sekarang saya sudah menemukan caranya atas persoalan yang saya alami ketika saya di kelas. Tentu dengan menyediakan media pembelajaran yang sesuai, yang media pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan murid saya, agar apa yang diharapkan bisa tercapai. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Saya tidak sabaran untuk mendengar hasilnya dari proses diskusi kita ini. Saya tunggu ya Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak atas bantuan dan waktunya. Baik Ibu, sama-sama. Sampai jumpa Pak. Jadi tadi kan kita sudah melaksanakan coachingnya. Tadi sudah lakukan coaching dengan Ibu Elis. Apakah proses coachingnya berjalan lancar? Oke, baiklah. Setelah melaksanakan coaching dan observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh? Oke, baiklah. Yang pertama nih, apa yang didapatkan terkait ketercapaian indikator yang diharapkan oleh Pak Ferdinand di dalam proses coaching? Kalau saya lihat tadi saat coaching sudah melakukan tahapan
melakukan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi pada kunci, saat kunci langsung dengan pertanyaan. Oke, baik ya. Jadi berdasarkan penjelasannya, Pak Ferdi sudah berhasil melakukan coaching dengan tahapan alur kita ya, Pak ya. Oke. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati tadi. Nah, beberapa catatan yang saya tulis di sini, Pak Ferdi. Mungkin yang pertama sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai alur kita. Kemudian Pak Ferdi juga mengajak coaching merencanakan aksi dan juga memancing coaching untuk berpikir membuat rencana aksi, dan juga Pak Ferdi berhasil mengajak coaching untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya dalam diri coaching agar rencana itu bisa dilaksanakan oleh coaching. Nah, catatan saya juga yang lainnya tadi Pak Ferdi bersama coaching Beris. Kalau yang saya amati, coaching juga sudah fokus, sudah hadir penuh dan mendengarkan secara aktif tadi. Dan menurut saya juga Pak Ferdi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching tadi. Nah, ke depan ini mungkin Pak Ferdi kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Ferdi selanjutnya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah ingin memahami lebih dalam lagi tentang coaching dengan alur tirta. Nah, tujuannya supaya saya bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam hal kolaborasi dengan bapak ibu guru lain di sekolah. Oke, artinya kedepannya ini Pak Ferdi ingin berlatih terus-menerus ya tentang coaching dengan alur tirta ini ya Pak. Semoga kedepannya lebih sukses lagi dalam coaching menggunakan alur tirta ini, dan terima kasih sudah melakukan coaching hari ini menggunakan alur tirtanya. Saya akhiri dulu diskusi kita hari ini Pak. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak Ferdi ya. Terima kasih juga buat Ibu, salam sehat. Terima kasih Pak Ferdi, selamat siang. Sama-sama, selamat siang Ibu. Pada siklus kedua ini, saya Maria Elizabeth Lomigolin berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Vincentia Ibu Liman berperan sebagai coach. Dan saya Ferdinandus Tejomo berperan sebagai coach. Selamat dan salam sehat Ibu Vince. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Elis. Kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu juga hari ini? Puji Tuhan baik juga Ibu. Oh iya Ibu, Ibu mau melakukan coaching ya dengan Pak Ferdi ya? Iya Ibu. Oke. Sebelum proses coaching ini kita ngobrol sedikit ya, Ibu Vincent, boleh toh? Oke. Begini Ibu, nanti Ibu berperan sebagai coach, lalu Pak Ferdi berperan sebagai coaching. Nah, saya akan ikut mengamati. Akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Di samping itu, saya akan mendengarkan ini dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sesuai pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Vice.
Nah, jangan sampai lupa ya Ibu. Nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ini. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, ada pertanyaan buat Ibu. Boleh Pak Ibu? Boleh, silakan. Kira-kira kompetensi apa ini yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Ibu ya. Dari beberapa proses coaching hari ini, yang saya kembangkan yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang keduanya tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan terjawab kepada coaching. Mungkin itu. Baik, Ibu Vince ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada, ya? Ya. Nah, dari ketiga poin tadi, yang Ibu ingin kembangkan lebih spesifik itu apa kira-kira? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Mungkin dua itu. Baik, Ibu Vince. Berarti yang lebih dikembangkan secara spesifik begitu, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya. Ya, itu yang nanti akan saya kembangkan dalam proses coaching ini. Kira-kira ini Ibu Vince, indikator ketercapaian dan yang ingin dikembangkan itu seperti apa ya Ibu? Untuk indikator ketercapaiannya mungkin saya akan melihat apakah coaching sudah bisa menemukan solusi tentang masalah yang dihadapinya. Selain itu juga apakah coaching itu memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya seperti apa yang dilakukannya. Oh, baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya saat coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu. Baik Ibu Vince, terima kasih banyak atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dan nanti saya akan mengamati, lakukan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi. Baik Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Oke Bu, Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Ferdi. Selamat siang, Bu Vince. Senang bisa berjumpa lagi dengan Pak Ferdi. Pak Ferdi, kita ngobrol sebentar saja ya, sekitar 10 atau 15 menit mungkin. Sebetulnya apa sih yang sebenarnya mau dibicarakan Pak Ferdi di sana sini? Baik, Ibu Vince. Sebenarnya saya mau berbagi cerita sama Ibu tentang anak murid saya yang terkadang bolos saat pembelajaran tertentu di kelas. Bapak Ibu guru selalu mengeluh tentang hal ini, dan saya selaku wali kelas kurang enak hati begitu mendengar keluhan seperti ini. Oke, berarti masalahnya di sini adalah anak kelasnya Bapak Ferdi selalu bolos ya saat jam pelajaran di sini. Dan Bapak jadinya kurang enak karena terhadap peristiwa tersebut. Iya, kira-kira begitu soalnya Ibu. Jadi saya sebagai wali kelas bingung yang terbaiknya seperti apa. Kita mungkin punya waktu singkat ini. Yang jelas pasti saya ada pertanyaan buat Bapak. Nah, kira-kira Bapak menginginkan apa nih dalam diskusi kita siang ini?
Betul Ibu. Saya pasti menginginkan yang terbaik buat murid saya, dan begitu juga dengan Bapak Ibu guru agar mereka tidak mengeluh lagi soal anak teman saya. Baik. Oke. Nah, seumpama ini Pak, apabila eh, saya rentangan skala anak 1 sampai 10, murid-murid Bapak pada saat ini kira-kira berada di posisi angka berapa ya Pak? Ya, kalau saya simpulkan Ibu, mungkin murid-murid saya untuk saat ini berada di angka 5 lah. Angka 5 ya Pak? Iya. Eh, untuk saat ini apa Bapak ada niat untuk memperbaiki kerentangan dari angka 5 tadi, mungkin dinaikkan mungkin? Saya sebetulnya menginginkan supaya anak saya itu harus bisa berada di atas 10 lah. Luar biasa ya, artinya di sini semacam sudah ada tekad untuk sampai ke level yang diinginkan, ada perubahan yang lebih baik. Nah, dari harapan Bapak, mungkin untuk mencapai angka 10 tersebut, ada tidak mungkin usaha yang mau diterapkan begitu Pak? Betul sekali. Sebenarnya yang saya pikirkan seperti yang Ibu sampaikan saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Iya ya, berarti kalau menurut Pak Ferdi sendiri, Pak Ferdi senangnya murid-murid Bapak itu seperti apa? Kalau menurut saya, mereka tidak perlu bolos lagi lah ya, pada saat terkhusus pada saat pembelajaran. Oke, baiklah. Nah, kalau melihat situasi ini, apa yang Bapak lakukan? Bapak kan menginginkan agar anak-anak tidak bolos lagi ya. Iya. Baik, Ibu. Mungkin dari situasi ini saya harus ada waktu dan tempat khusus untuk memanggil murid saya, menggali persoalan yang dialami, lalu akan dilakukan pendampingan secara terus-menerus. Dan bila perlu, saya akan bersama guru BPPK untuk menggali data dan mencari solusi terhadap persoalan ini. Nah, artinya di sini saya melihat ada beberapa ide dan rencana yang mungkin sudah bisa dilakukan dari Iya. beberapa tahapan ini. Nah, kira-kira kapan itu bisa dijalankan Pak? Minggu depan lah Ibu. Jadi bila perlu secepatnya dalam waktu dekat saya harus melakukan pemanggilan terhadap murid-murid itu, lalu akan dilakukan pendampingan untuk bisa ditindaklanjuti. Artinya kita sudah menemukan titik solusinya ya. Nah, ide yang bagus itu Pak. Nah, nanti kita mungkin pada sesi ini kita sudah sampai di penghujung diskusi kita ya Pak, karena tadi saya lihat mungkin ada beberapa aksi yang akan nanti Pak Ferdi lakukan. Nah, di sini tentu saja ada pertanyaan lagi Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Baik Ibu, tentu dari diskusi kita pada siang ini di awal kan saya bingung dengan persoalan yang dialami, tetapi setelah melewati rangkaian diskusi dengan Ibu Vincent, saya akhirnya menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang dialami. Baiklah. Mudah-mudahan rencana aksinya bisa dijalankan ya Pak. Saya tidak sabar nih untuk menunggu proses berjalannya kegiatan yang mungkin akan Pak laksanakan sesuai dengan diskusi kita hari ini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Saya ingin mendengar nih cerita Pak Ferdi berkaitan dengan keterlaksanaan rencana aksi kita yang kita diskusikan.
Oke, terima kasih banyak Ibu, luar biasa. Jadi harapan yang sama juga dari saya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi. Sekali lagi saya menyatakan terima kasih kepada Ibu karena telah mendampingi saya dalam menghadapi keluhan saya, menghadapi persoalan saya. Oke. Sama-sama kasih banyak juga. Selamat siang. Selamat siang juga. Ibu Vince. Ibu Vince tadi kan sudah melaksanakan coachingnya dengan Pak Ferdi. Apakah proses coachingnya berjalan lancar tadi? Puji Tuhan Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu. Setelah melaksanakan coaching batin dan observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Baik. Yang pertama, apa yang didapatkan terkait ketercapaian indikator yang diharapkan oleh Ibu Vince tadi dalam proses coaching? Kalau saya lihat tadi saat coaching berlangsung itu saya merasa sudah melakukan tahapan-tahapan bersama coach sesuai dengan alur tirta ya, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan, lalu kemudian ada identifikasi, tahapan berikutnya rencana aksi, dan di bagian terakhir itu ada tanggung jawab. Nah kemudian saya berusaha juga menggali potensi pada diri coach saat coaching berlangsung itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Oke, baik Ibu. Berdasarkan penjelasan Ibu Vince sudah berhasil coaching dengan tahapan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati. Ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Ibu Vince sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai alur tirta. Kemudian Ibu juga mengajak coaching merencanakan aksi dan memancing coaching untuk berpikir membuat rencana aksi. Dan juga Ibu juga berhasil mengajak coaching untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, catatan saya juga yang lain, tadi Ibu Vince bersama coaching Pak Ferdi ya. Pak Ferdi juga saya amati sudah fokus, sudah hadir penuh dan mendengarkan secara aktif. Dan menurut saya juga Ibu Vince sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, ke depan ini Ibu Vince, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu selanjutnya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Mungkin dari proses coaching yang sudah dijalankan tadi, termasuk juga yang sudah Ibu nilai tadi sudah disampaikan, mungkin kompetensi ke depan yang masih ingin tetap saya usahakan untuk kembangkan, yaitu saya ingin memahami secara lebih jauh tentang proses coaching dengan alur tirta tadi. Tujuannya supaya saya bisa kemudian bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas, baik bersama pimpinan atau juga dengan sesama rekan guru ataupun juga anak murid saya di kelas. Mungkin seperti itu. Oh begitu, baik. Kedepannya Ibu Vince ingin berlatih terus-menerus tentang coaching dengan alur tirta. Baik Ibu, semoga kedepannya lebih sukses lagi dalam coaching menggunakan alur tirta ini. Dan terima kasih sudah melakukan coaching hari ini menggunakan alur tirta. Saya akhiri dulu diskusi kita. Semoga sukses dan sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Ibu. Salam sehat untuk kita semua juga. Salam keluarga di rumah. Sama-sama Ibu. Selamat siang.
Pada siklus 3 ini, saya Ferdinandus Tejomo berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Maria Elizabeth Nicolin berperan sebagai coach. Dan saya Vincentia Imuliman, saya berperan sebagai coach. Selamat dan salam sehat Ibu Elis. Bagaimana kabar? Kabar baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Puji Tuhan, Ibu Elis kabar baik juga. Oh ya, Ibu Elis ini mau melakukan coaching dengan Ibu Vinci ya? Iya, Pak. Oke, sebelum proses coaching ini berlangsung, kita ngobrol sedikit ini Ibu Elis. Boleh tahu Ibu? Siap, tentu boleh. Oke, begini. Nanti kan Ibu berperan sebagai coach ini. Lalu Ibu Vince-nya berperan sebagai coach. Nah, saya akan ikut mengamati, akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai alur tirta atau belum. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Di samping itu, saya akan mendengarkan ini dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Apakah sesuai pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Elis? Nah, oleh karenanya mungkin jangan lupa untuk hal ini ya. Nanti harus sesuai dengan proses coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga yang paling penting memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, dari saya ada pertanyaan buat Ibu. Bisa Ibu? Tentu saja boleh, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa ini yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, Pak. Yang pertama, present, kehadiran penuh. Iya. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Ibu Elis, pada kesempatan ini juga Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada tadi ya, yang Ibu sebutkan barusan itu. Nah, dari ketiga poin tadi, apakah Ibu ingin kembang yang lebih spesifiknya, apa kira-kira yang mau dikembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Baik, berarti dari poin tadi Ibu lebih mengutamakan mengembangkan potensi terkait dengan mendengarkan secara aktif dan apa tadi satunya Ibu? Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Iya, Pak. Itu yang akan saya kembangkan nanti. Kira-kira Ibu Elis dari proses coaching berlangsung sebentar ya, indikator kepercayaan dan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya. Selain itu juga apakah
coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan seperti apa yang dilakukannya, begitu Pak. Oke, baik. Jadi indikator tercapainya saat coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach itu. Ya. Kemudian juga terkait rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Ibu? Betul sekali Pak. Baik ya Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dan nanti saya akan mengamati, lakukan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu. Baik Pak. Oke, silakan Ibu melakukan proses coaching sekarang. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Selamat siang Ibu Vince, senang bisa bertemu lagi dengan Ibu. Selamat siang juga Ibu Elis. Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu Elis di sini. Ibu Vince, kita ngobrol sebentar saja, sekitar 10 sampai 15 menit begitu. Sebetulnya apa yang Ibu mau ceritakan pada siang ini? Baik Ibu Elis. Sebenarnya saya mau berbagi cerita nih dengan Ibu. Sebenarnya ini tentang anak murid saya yang di kelas yang terkadang bolos saat pembelajaran di kelas. Bapak Ibu guru lalu juga ketika masuk ke dalam kelas selalu mengeluh tentang hal yang sama. Saya selaku wali kelas kurang enak hati begitu mendengar keluhan seperti itu. Oh, jadi anak walinya Ibu selalu bolos begitu saat pembelajaran dan Ibu jadinya kurang enak perasaan pada peristiwa seperti ini. Iya Ibu. Kira-kira begitulah persoalannya. Jadi saya sebagai wali kelas saya bingung yang terbaiknya seperti apa sih kira-kira. Baik Ibu, kita punya waktu singkat ini. Yang jelas pasti saya ada pertanyaan buat Ibu. Kira-kira Ibu menginginkan apa dari diskusi kita siang ini? Baik Bu, saya sebenarnya menginginkan yang terbaik ya untuk anak murid saya. Dan begitu juga untuk Bapak Ibu guru yang masuk ke kelas merasa lebih nyaman untuk belajar dan tidak mengeluh lagi lah tentang persoalan anak murid saya di kelas. Baik. Nah, seumpama ini Ibu, apabila saya rentangkan skala angka 1 sampai 10, murid-murid Ibu pada saat ini kira-kira berada di posisi angka mana Bu? Nah, kalau mau dilihat dari tingkat apa ya keseringan mereka bolos ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, ya mungkin murid-murid saya itu masih berada di angka 5 lah Ibu. Mungkin itu sih. Oke. Ibu bilang murid-murid Ibu itu masih berada di angka 5 untuk saat ini. Apa Ibu ada niat untuk memperbaiki nilai yang ada tadi? Ya, yang jelasnya seperti itu. Memang tujuan saya diskusi dengan Ibu hari ini ya memang tujuannya ke sana, paling kurang ada perubahan yang lebih baik dari tingkat aktivitas mereka yang selalu bolos demikian. Saya menginginkan mungkin dari angka 5 ya paling kurang bisa naik ke angka 10 lah gitu. Bagus sekali Ibu. Dari harapan Ibu, ada tidak usaha yang mau diterapkan begitu? Betul sekali Bu, itu sebenarnya yang saya pikirkan seperti yang Ibu sampaikan ini. Tapi saya juga bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya.
Kalau menurut ibu nih, sebenarnya ibu itu senangnya murid-murid ibu itu seperti apa? Oh, yang saya inginkan itu sesungguhnya anak murid saya ya tidak perlu bolos lagi pada saat pembelajaran di kelas berlangsung. Seperti itu sebenarnya. Melihat situasi ini, apa yang ibu lakukan? Ibu kan menginginkan agar anak-anak tidak bolos lagi. Oke, baik. Mungkin dari situasi ini saya harus ada waktu dan mungkin tempat khusus ya untuk memanggil murid saya, menggali persoalan, menanyakan persoalan apa yang mereka alami, lalu kemudian saya akan melakukan pendampingan mungkin secara terus-menerus, dan bila perlu saya akan bersama guru BPPK untuk menggali data dan mencari solusi. Mungkin begitu Bu yang bisa saya lakukan. Itu kapan bisa dijalankan? Ya karena ini kita sudah diskusi ya, jadi semacam sudah ada titik terang yang saya menemukan solusi. Jadi saya tidak menunggu waktu lama, mungkin minggu depan lagi. Bila perlu mungkin lebih cepat saya bisa memanggil murid-murid yang bersangkutan. Baik, ide yang bagus itu Ibu. Nah, kita sudah sampai di penghujung diskusi ini. Tentu saya ada pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi tadi? Jadi dari diskusi kita yang sudah kita lakukan tadi, memang pada awalnya saya bingung ya bagaimana mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan anak-anak yang selalu bolos ketika jam pelajaran. Tapi setelah diskusi berlangsung, akhirnya saya sudah menemukan ada solusi memanggil anak kemudian menanyakan penyebabnya, diskusi bersama, lalu tidak lupa juga mungkin nanti saya akan panggilkan guru BKB untuk kemudian mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang dialami mungkin begitu. Wah, bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa diskusi hari ini, ada banyak pencerahan yang saya dapatkan. Harapan saya juga begitu, mudah-mudahan bila kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan salam sehat untuk keluarga di rumah. Sama-sama Ibu, salam sehat juga buat keluarga di rumah Ibu. Ibu Elis tadi kan sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Vince ya. Apakah proses coachingnya berjalan lancar? Puji Tuhan baik Pak. Oke, baik Ibu. Setelah melaksanakan coaching batin dan observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bisa tuh Ibu? Oke, siap Pak. Yang pertama ini, apa yang didapatkan dari coaching berlangsung tadi, terutama terkait indikator yang diharapkan oleh Ibu dalam proses coaching berlangsung? Kalau saya lihat tadi, Yeah. saat coaching sudah melakukan tahapan-tahapan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana akhir, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi pada coaching. Saat coaching berlangsung dengan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu.
berdasarkan penjelasannya Ibu bahwa sudah berhasil coaching dengan tahapan Alur Tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati juga. Jadi ada beberapa catatan yang saya tulis di sini. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan coaching sesuai Alur Tirta. Kemudian Ibu juga mengajak coaching merencanakan aksi dan memancing coaching untuk berpikir membuat aksi, dan selain itu Ibu sendiri juga berhasil mengajak coaching untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana itu bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan baik. Jadi, nah, catatan yang berikutnya, Ibu bersama coaching juga, saya amati coaching sudah fokus, sudah hadir penuh dan mendengarkan secara aktif. Dan menurut saya, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, ke depan ini kompetensi apa yang dikembangkan oleh Ibu selanjutnya setelah melaksanakan proses coaching tadi? Kompetensi kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah ingin memahami lebih dalam lagi tentang coaching dengan Alur Tirta. Tujuannya supaya saya bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam hal kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Begitu, Pak. Oke, baik. Ke depan Ibu ingin berlatih terus-menerus tentang coaching dengan Alur Tirta, begitu ya. Baik Ibu, semoga kedepannya lebih fokus lagi dalam coaching menggunakan Alur Tirta ini. Dan terima kasih sudah melakukan coaching hari ini menggunakan Alur Tirta dengan baik. Saya akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Terima kasih juga buat Pak. Salam sehat untuk kita semua. Sama-sama Ibu. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, sampai jumpa. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan.